Hai guys, Hai. Shalom, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah dengan tema mata ganti mata, gigi ganti gigi. Shalom teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami masih dalam penyertaan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, urapi hati kami, Tuhan jamah kami, supaya dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dimohon untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, seperti yang ditulis dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena itu, mari sama-sama kita berdiri dan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Teman-teman bisa berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti pada Mazmur 26 ayat 2-3 berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Mari sama-sama kita menyanyikan pujian, "Ujilah aku Tuhan." Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi teman-teman SMP dan SMA. Saya senang sekali pada kesempatan ini bisa berbagi firman Tuhan dengan teman-teman SMP dan SMA. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami bisa datang memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan di tempat kami masing-masing sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Kami membuka hati dan pikiran kami, berbicaralah dengan jelas kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sebuah berita yang ditulis di The Asian Parent Singapore, ya. Dilaporkan ada seorang ayah berkebangsaan China. Dia melakukan aksi balas dendam kepada korban yang sudah menyakiti anaknya. Nah, teman-teman, ironisnya korban itu adalah seorang anak yang berusia 10 tahun. Jadi ceritanya adalah ayah ini mempunyai seorang anak berusia 10 tahun. Di sekolah, tempat dia bersekolah itu dia bertengkar dengan sesama temannya. Nah, temannya ini memukul, terjadi perkelahian, memukul bagian mata, tetapi mereka sudah menyelesaikan. Jadi kedua orang tua sudah bertemu dan sudah diselesaikan secara damai. Hari demi hari berlalu, sang ayah ini melihat mata anaknya itu masih sakit. Nah, dari situ timbullah satu perasaan yang sangat marah kepada teman anak yang sudah memukul anaknya itu. Dan dia menjadi gelap mata, dia datangi sekolah tempat anaknya bersekolah, dia cari anak yang sudah memukul anaknya tadi, dan di sanalah terjadi penganiayaan dan berujung kepada pembunuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak mengikuti berita ini sampai terakhir, tetapi di akhir berita itu orang tua yang anaknya menjadi korban pembunuhan menuntut supaya orang yang sudah membunuh anaknya ini dihukum setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan.
Kalau kita search di internet, kita akan banyak sekali menemukan cerita-cerita nyata tentang aksi balas dendam berujung kepada pembunuhan. Seorang saudara yang sering dihina, yang sering dimaki, membalas dendam, kemudian dia membunuh satu keluarga, ayah, ibu, kedua anak. Seorang bawahan yang seringkali dilecehkan, yang seringkali disakiti, mendengar kata-kata yang menyakitkan, menyimpan dendamnya, dan dia membalas dendam sampai membunuh atasannya. Seorang anak membunuh ayahnya oleh karena dendam yang dia terus bawa dari kecil. Karena dia mungkin seringkali mengalami penganiayaan oleh sang ayah. Kalau dibaca, kalau dilihat di layar televisi dan sebagainya, hati kita rasanya menjadi miris, menjadi takut dan mengerikan ya. Karena begitu banyak cerita-cerita nyata di sekitar kita. Dan dunia tempat kita tinggal seolah-olah mengkonfirmasi bahwa kita boleh kok membalas. Bahkan kita sering dengar, kamu jangan diam aja, balas dong. Kamu nanti akan terus-menerus dibully, balas dong, kasih pelajaran. Sering kan kita mendengar kata-kata seperti itu. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan sifat dasar manusia. Yang akan bereaksi, yang akan menunjukkan pembalasan ketika hatinya disakiti. Jadi hari ini kita belajar tentang sifat dasar manusia ketika disakiti, maka kita akan berusaha untuk membalas sakit hati yang kita rasakan. Nah, ayat Alkitab yang sering kali dipakai untuk aksi balas dendam adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, bengkak ganti bengkak. Nah, semua itu ada dicatat di dalam Keluaran pasal 21. Nanti teman-teman bisa buka Keluaran 21 itu berbicara tentang orang yang dirugikan, orang yang dipukul, orang yang banyak. Nah, di sana dicatat dengan rinci. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang benar Alkitab mengizinkan gigi ganti gigi, mata ganti mata? Apakah memang artinya ke sana kita boleh membalas dendam ketika kita disakiti? Nah teman-teman, kalau kita membaca sejarah, nah kitab Keluaran itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Jadi pada zaman itu bagian yang dicatat di dalam Keluaran 21 itu adalah biasa dipakai oleh pejabat hukum pada masyarakat zaman itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada zaman itu memang belum ada kesadaran akan hak asasi manusia. Pada zaman itu belum ada namanya hukum, undang-undang yang semodern sekarang. Jadi yang dicatat di dalam Keluaran 21 itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, bengkak ganti bengkak itu adalah semacam contoh ya, semacam bekal bagi hakim atau pejabat hukum ketika mereka menyelesaikan persoalan yang terjadi. Tapi bukan berarti hukum itu dilakukan sekaku mungkin, tidak gitu ya. Nah, ingat lagi bahwa konteksnya ini ribuan tahun yang lalu. Teman-teman, itu juga merupakan satu pengajaran bahwa ketika kamu dirugikan, maka hakim akan menunjukkan kamu kalau gigi lepas maka diganti dengan gigi seperti itu. Jadi kompensasi yang dibayar sebanding dengan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Jadi ayat itu berbicara seperti itu. Nah sekarang apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Kita lihat ya di dalam Matius
pasal 5, Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan membacakan, teman-teman juga buka Alkitabnya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku di sini Tuhan Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Berbeda sekali bukan dengan yang dunia ajarkan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yang Tuhan Yesus ajarkan ini sungguh aneh. Kalau orang di dunia ini mengatakan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, itu masuk akal. Tetapi kalau yang Tuhan Yesus ajarkan kasihilah musuhmu, apa? Kasihi musuhmu, apa Tuhan Yesus enggak salah mengajarkan bagian ini? Nah teman-teman, disinilah bedanya yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus dengan yang dunia ajarkan. Sebenarnya ayat ini tidak perlu diulas lebih dalam karena sekali kita baca kita mengerti. Ketika Tuhan Yesus katakan apa bedanya kalau orang lain mengasihi orang yang mengasihi. Kamu juga sama, pemungut cukai juga sama. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihi musuhmu, doakan dia. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan hari ini, sungguh kita belajar satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu gak pernah salah. Tuhan Yesus tahu kok di dunia ini tidak akan menjadi lebih baik ketika jahat dibalas dengan jahat. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik ketika mata diganti dengan mata, luka diganti dengan luka. Luka harus diobati, bukan dibalas dengan luka. Mahatma Gandhi pernah berkata, kalau gigi ganti gigi, kalau mata diganti dengan mata, maka orang di seluruh dunia ini akan menjadi buta. Teman-teman, apa sih pengajaran yang Tuhan Yesus maksudkan bagi kita hari ini? Mengasihi musuh itu artinya kita bukan harus mencintai orang yang menyakiti kita, bukan. Tetapi artinya adalah kita tidak membalas seperti yang dia lakukan. Kita menghormati dia sebagai seorang pribadi yang Allah ciptakan. Beberapa hari ini saya sedang memikirkan satu hal teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya ada di sebuah tempat di mana saya melihat ada seorang teman, kalau kepada orang ini dia hormat, kepada orang ini dia gak hormat. Kepada orang ini dia dengarkan, kepada orang ini saya gak mau dengarkan. Kenapa saya tanya? Iya, orang ini gak layak kok saya dengarkan. Dia menyakiti saya. Kalau orang ini layak karena dia sayang sama saya. Karena dia baik, karena dia memang layak dihormati. Nah teman-teman, kita sering terjebak di sana bukan? Saya akan mengasihi orang yang memang baik kepada saya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Saya belajar satu hal, bahwa saya akan tetap berbuat baik kepada kamu yang sudah pernah menyakiti saya, yang pernah membuat saya menangis, yang membuat saya terluka.
saya bisa membalas, tapi saya tidak mau lakukan. Kenapa? Bukan karena saya takut, bukan. Tetapi karena saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Sampai di sini teman-teman paham ya? Saya melakukan kebaikan, saya mengasihi bukan karena saya takut, tetapi karena saya adalah murid Kristus, di mana Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Peristiwa kayu salib yang sebentar lagi kita akan rayakan dan peringati, itu menunjukkan dengan jelas betapa saya itu adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni saya. Ketika orang-orang yang memakukan Tuhan Yesus, menaikkan dia di atas kayu salib, mengejek, meludahi, Tuhan Yesus enggak balas. Tuhan tidak membalas. Padahal saat itu juga Tuhan bisa menghukum orang-orang itu. Tapi dia menutup mulutnya. Tetapi mengarahkan matanya kepada Allah. Dan Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah orang-orang ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah teman-teman, di sanalah kita belajar. Pengampunan itu diberikan. Karena kita lebih dulu diampuni oleh Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin menceritakan satu kisah yang berbeda dari kisah pertama tadi ya. Mary Johnson adalah seorang ibu yang mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Laramiun yang berusia 20 tahun. Jadi seorang ibu berkulit hitam punya anak yang bernama Laramiun usianya 20 tahun. Suatu kali dalam sebuah pesta, Laramiun itu berkelahi dengan seorang anak remaja berusia 16 tahun. Anak remaja ini berkelahi dan dia bawa pistol, kemudian dia menembak kepalanya Laramiun. Saat itu juga Laramiun meninggal dunia. Lalu Mary Johnson sangat terpukul dan sangat marah, dia bilang begini, anak saya sudah pergi dan saya sangat marah dan saya sangat membenci orang yang sudah membunuh anak saya. Namanya Israel, dia usia 16 tahun. Nah Laramiun ini anak satu-satunya. Kebencian itu sangat besar dan dia bawa terus bertahun-tahun lamanya. Tetapi teman-teman, satu kali dia mengingat dan dijamah hatinya oleh Tuhan. Dan ajaib, dia teringat kepada Israel yang sudah membunuh anak satu-satunya. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku mau mengampuni Israel yang sudah membunuh anakku. Kemudian dia melangkahkan kakinya pergi ke penjara karena Israel dipenjara selama 25 tahun. Dia datang, kemudian dia ngobrol, Israel kaget karena rasanya gak mungkin ada seorang ibu yang anaknya dia bunuh, tetapi hari itu datang menemui dia dan mau mengatakan aku mengampuni kamu. Nah teman-teman, hukum tetap dijalankan 25 tahun tetapi dipotong menjadi 17 tahun. Dan dia sekarang sudah keluar, Israel sudah keluar dari penjara. Dan yang lebih luar biasanya lagi apa? Mary Johnson mengundang Israel untuk tinggal bersebelahan rumahnya dengan Mary Johnson. Israel dijamah hatinya oleh Tuhan melalui pengampunan yang diberikan oleh Mary Johnson. Hatinya begitu hancur dan dia berkata, aku sendiri tidak mengampuni diriku. Tetapi ada seorang ibu yang mengampuni aku karena kesalahanku. Nah, teman-teman, Israel pun bertumbuh dari hari ke hari, dia kenal Kristus, dia diubahkan dan dia menyerahkan diri menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, bekerja dengan baik dan melayani Tuhan.
Teman-teman semua, ini kisah nyata dan terjadi. Luka tidak dibalas dengan luka. Luka itu diobati. Diobatinya dengan apa? Dengan pengampunan. Saya percaya kita semua mungkin pernah disakiti, pernah disalahpahami, pernah mendapatkan kata-kata tidak menyenangkan, pernah disakiti dengan sikap seseorang, dibicarakan di belakang kita, tidak dihormati dan sebagainya. Bahkan oleh orang-orang terdekat kita sekalipun, oleh keluarga kita, oleh sahabat kita. Kita tidak pernah kebal, ya, kita pernah sakit hati. Tapi pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan disimpan sakit hatinya. Karena Tuhan tidak ingin itu kalian lakukan. Ketika kita menyimpan rasa sakit hati itu, maka yang terganggu adalah apa? Terganggu adalah relasi kita dengan Tuhan. Kita menjadi seorang yang sinis. Kita menjadi seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Kasihi musuhmu, berdoalah untuk mereka. Tentu berdoa bukan meminta Tuhan membalas, bukan. Bukan meminta Tuhan mengutuk orang yang menyakiti kita, bukan. Tetapi ketika kita berdoa, hati kita lah yang diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi seorang yang bisa menerima orang lain. Kita bisa menghormati bukan karena dia, tetapi karena saya adalah milik Kristus. Sekarang pilihannya dan keputusannya ada di tangan kita, di tangan saya, di tangan teman-teman SMP dan SMA. Apakah saya akan memilih mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau saya akan pilih mengobati luka itu dengan kasih yang dari sorga, yang sudah rela mati di atas kayu salib. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di dalam surga, sungguh benar firman-Mu pada pagi hari ini kami dengarkan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami pernah menyimpan sakit hati di dalam hati kami. Mungkin bahkan ada di antara kami yang pernah membalas sakit hati itu dengan tindakan melukai lagi orang yang pernah menyakiti kami. Tuhan ampuni kami. Kami mau menjadi pribadi yang berbeda karena kami adalah milik Kristus. Kalau dunia mengajarkan membalas dendam, tetapi Tuhan Kau mengajarkan supaya kami mengasihi dan mendoakan. Mampukan kami ya Tuhan melakukan firman-Mu ini dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Sekarang kita akan menyelesaikan ibadah kita ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk ibadah yang masih bisa kami lakukan secara online seperti ini. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan sekolah ini, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan bangsa kami, mohon Tuhan yang memberkati. Sekarang kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, tuntunan, pimpinan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Gimana Cek ibadah kali ini? Cece sih merasa diberkati banget sih. Kalau kalian gimana? Sama-sama diberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye.